Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, ini saya mau tanya masalah sensitif ini. Dan saya sebelumnya minta maaf ini pada ibu-ibu ini. Saya mau tanya masalah poligami ini. Poligami ini stigma di masyarakat itu sangat jelek sekali. Padahal poligami itu adalah langkah para nabi dan rasul dan dianjurkan untuk umatnya yang mampu. Tapi ayat-ayat dalam Al-Quran itu distigma oleh di dunia ini itu dipandang negatif. Dan sekarang di Indonesia ini ada stigma yang namanya pelakor. Pelakor itu sangat jelek sekali. Dan itu serasa stigma itu untuk melawan ayat Al-Quran yang istilahnya kewajibannya untuk berpoligami ini. Dan di sini banyak orang-orang untuk melakukan poligami itu tidak ada yang berani atau mau karena stigma-stigma itu. Balik orang-orang yang mampu ini hanya seakan-akan ya seperti itu. Padahal dalam ilmu biologis itu kan antara laki-laki dan perempuan itu kan berbeda. Ada istilahnya menopause, ya itu bagi perempuan. Untuk laki-laki sampai kapanpun tidak ada istilahnya menopause itu. Dan mungkin Allah sudah merencanakan bahwa setelah perempuan itu menopause, pasti ada langkah-langkah yang dilakukan laki-laki karena untuk mengendalikan itu. Dan kebanyakan kalau seorang perempuan suruh memilih, dia bilang saya akan memilih neraka daripada mengizinkan suami saya beristri lagi. Ini sudah kebanyakan banyak orang begitu. Maka yang saya tanyakan, apakah jalan poligami ini bisa mendekatkan kita kepada Allah? Itu yang pertama. Ya, jalan berpoligami itu apakah bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan lebih? Ya, itu yang pertama. Yang kedua masalah tasawuf. Masalah tasawuf yang kedua. Ini saya lihat di Jawa-Jawa banyak angkatan saya itu dia bilang menuju ilmu tasawuf semua. Rata-rata seperti itu. Belajar tasawuf semua, menuju tasawuf sesuai ajaran-ajaran yang dia pahami. Tapi rata-rata dia menyimpang dari aturan-aturan ajaran-ajaran agama kita. Terutama masalah berkhalawat atau bersemedi. Jadi mereka menempuh jalan dulu bersemedi. Rata-rata, kebanyakan. Dan melupakan kewajibannya sholat. Dan mereka sangat menguasai pemahaman itu. Ilmu-ilmu yang dia pelajari itu luar biasa. Sampai kita kadang berdebat kalah juga. Jadi mereka rata-rata meninggalkan sholat, hanya berkhalawat saja, bersemedi saja. Kalau dia bicara soal ilmu-ilmu agamanya, luar biasa dia pemahamannya. Ini bagaimana ini masalah ini? Apakah ini menyimpang atau bagaimana? Mereka juga mengikuti Rasulullah dalilnya karena Rasulullah sudah bersalawat dulunya untuk menuju Allah, bersalawat dulu sebelum jadi nabi itu. Oke, masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap sekali pertanyaannya ini, Masya Allah nih. Ada dua hal di situ. Yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Itu di sana adalah satu kasus, satu kebolehan. Bukanlah menjadi satu anjuran, menjadi satu kewajiban kita. Tetapi itu adalah sesuatu yang menjadi boleh. Nah, ketika kita mengatakan itu adalah boleh itu, maka tidak terlepas dari tuntutan-tuntutan sosial kita.
berkemampuan suasana, berkemampuan dalam apa seperti tadi yang dibilang itu. Sehingga yang disebutkan dengan seperti tadi itu adalah poligami itu memang halal. Tapi ada nilai sosialnya di situ. Yang membolehkan di sini adalah suasana juga. Tidaklah menjadi satu berkewajiban atau apa. Jadi tidak dituntut apa-apa kita ketika tidak melaksanakan itu rupanya. Kebatasan perempuan bukanlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengumpulkan istri berapa, tetapi selalu anaknya semua itu anak Rasulullah SAW berasal semua dari Khadijah. Kemudian Shallallahu Alaihi Wasallam menikah bukanlah secara nafsu, bukanlah secara untuk keturunan, tetapi adalah nilai-nilai yang kemuliaan dari diri Shallallahu Alaihi Wasallam itu terhadap manusia, perempuan yang apa namanya yang tidaklah didasarkan dengan hawa nafsu. Terus itu jawab singkat saya seperti itu. Yang kedua adalah tasawuf. Tasawuf itu tidak ada namanya awalnya. Yang melahirkan nilai-nilai tasawuf itu adalah mulainya adalah dari sahabat Abu Bakar. Sehingga sahabat Abu Bakar ini adalah itu, disitulah lahir nilai-nilai kedekatan khusyuknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengatakan tasawuf, tapi bukan tasawuf istilahnya. Suasananya seperti itu. Semua ini kita bertasawuf. Tapi ketika tasawuf itu dibahas, ketika tasawuf itu menjadi ilmu, barulah ada namanya ilmu tasawuf. Sehingga ilmu tasawuf itu masuk menjadi kurikulum, menjadi mata kuliah. Tetapi apa kata dosen saya di Mesir? Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suasananya pada era sahabat tidak ada istilah tasawuf, tapi ada nilai tasawuf. Tapi sekarang ada namanya tasawuf, hafal kaidah-kaidah tasawuf, tapi belum tentu dia bertasawuf karena menjadi ilmu pengetahuan. Jadi tidaklah kita memaksakan diri untuk mencari tasawuf itu, tetapi cukup kita mengatakan bahwa ketika kita beribadah, tauhid, syariat, tasawuf ini masuk semua. Tidak perlu kita cari ilmu tasawuf bagaimana, tetapi tasawuf itu adalah bahagian daripada ihsan, mengindahkan, membingkai, menadabkan, menakhlakkan kita, cara beribadah kita, cara bersyariat kita. Sehingga tasawuf itu adalah semestinya memberikan motivasi kepada ilmu fikih, kepada ilmu syariah untuk kita jalankan dengan sempurna, dan itu terkait dengan syariah dan tasawuf. Tapi ketika kita pisahkan ilmu tasawuf sendiri itu menjadikan satu ilmu materi, menjadilah macam-macam semuanya. Sehingga kadang-kadang ada yang bertasawuf namanya katanya, tetapi agak jauh dari syariat. Maka indikator daripada orang yang sufi itu sendiri, bila mana ilmu tasawufnya itu semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan cara beribadah dengan rapi, sholatnya dengan bagus, puasanya dengan baik, sedekahnya dengan sempurna, itulah pengaruh daripada tasawuf yang menolong dia untuk sempurna amalan-amalannya. Jadi tidaklah disebutkan bahwa tasawuf itu terpisah menjadi satu ilmu yang lain. Justru dosen saya itu di Mesir mengatakan istilah sekarang ini banyak tasawuf, tapi belum tentu mereka bertasawuf. Tapi inti suasana zaman Rasulullah dengan para sahabat tidak ada bahasa tasawuf, tapi pelaksanaan tasawuf itu ada. Itu dulu. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu tasawuf, ini ilmu hal-hal yang abstrak sekali, tergantung kita, karena orientasinya adalah membingkai, mempercantik cara beribadah kita kepada syariatnya. Ada niat menutup aurat, sudah cukup kita sholat, ada wudhu,
tasawufnya adalah khusyuk. Tasawufnya adalah tawakal. Tawakkalnya adalah al-khauf, takut kepada Allah. Tasawufnya adalah ar-raja. Ar-raja dengan khauf ini tidak kemana-mana, ada di diri kita. Ketika kita sadar bahwa al-khauf, at-tawakkal, ar-raja ini tidak bisa dipisah-pisahkan, tapi nyatu. Ar-raja dengan al-khauf, dua kalimat yang berbeda tapi bersamaan dengan itu. Ar-raja, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk amal kita diterima. Pada saat yang sama kita al-khauf, kita takut jangan sampai amal kita ditolak. Itu menjadi mix together. Bersama-sama jadi satu. Satu sisi kita berharap pada Allah sholat kita diterima, dan ada satu sisi kita takut, ya Allah terimalah sholat saya, jangan sampai tertolak. Itu dua ar-raja dengan al-khauf ketika kita memparsialkan dengan makam-makam yang tertunda yang ada dalam tasawuf. Nah, itulah. Jadi kita melihat makam dan ihwal. Makam adalah bil kisbi, itu bisa diusahakan, tetapi kita semua semua tasawuf itu ada dengan bentuk al-hal. Jadi al-maqamat dengan al-ahwal. Kalau kita mau belajar tasawuf ada dua ini harus dipahami. Al-maqamat dengan ahwalat. Itu tanpa kita melalui itu belum paham yang kita namanya tasawuf. Nama istilah maqamat dengan al-ahwal itu mudah-mudahan semakin cerdas kita mempelajari beribadah kita dan semakin memberi motivasi pada diri kita. Ilmu-ilmu yang ada itu mendukung kita untuk memperbaiki hubungan kita pada Allah dan sunnah-sunnah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai kesimpulan, tasawuf itu adalah tanda orang bertasawuf itu, tanda orang seorang sufi itu apabila memang tasawufnya itu membawa dirinya menyempurnakan ibadahnya. Itulah apabila ada katanya bertasawuf malah dekat pada Allah, tidak perlu wudhu lagi, tidak perlu salat lagi. Itu luar jalur inti dari tasawuf itu. Justru tasawuf itu memberikan motivasi untuk menyempurnakan ibadah syariat kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang saya bisa jawab untuk sementara ini. Mungkin masih ada satu pertanyaan lagi, silakan Bapak sekalian. Ya, silakan. Masih ada lagi pertanyaan satu. Baik, kalau tidak ada saya yang bertanya Pak Kiai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai tadi bilang kita harus berakhlak kepada makhluk. Nah, salah satu makhluk yang di dalam Al-Quran yaitu An-Naml. Ini seringkali semut ini bisa menjengkelkan kita. Sedangkan orang-orang juga banyak yang jengkel, mungkin kalau misalnya ada gula, ada semut, sudah mau minum, baru dia singkirkan, dia kasih racun serangga, dia bakar. Nah, bagaimana akhlak kita terhadap makhluk ini? Karena di dalam Al-Quran kan banyak, ada Naml, ada Nahal, ada Al-Baqarah. Itulah binatang-binatang mungkin yang ada di dalam, yang disebutkan di dalam Al-Quran. Tetapi bagaimana kita berakhlak terhadap semut ini yang sering menjengkelkan kepada manusia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madu, ya. An-Nahl, An-Naml. An-Naml itu semut, ya. An-Nahl itu apa? Jadi kita lihat al-asal madu, ya. An-Nahl itu pohon korma, ya. Jadi sebenarnya bahasa-bahasa dalam Al-Quran itu
adalah contoh-contoh yang diungkap dalam Al-Quran. Insya Allah itu mempunyai hikmah. Tinggal kita rasakan sendiri-sendiri apa hikmah. An-Nahl tadi itu yang namanya pohon kurma itu banyak sekali bahasanya. Baru pohonnya itu sudah An-Nahl namanya. Itu baru pohonnya. Daunnya yang remak itu namanya An-Nabili. Buahnya itu namanya rotab. Kalau sudah tua namanya tamr. Maka Rasulullah SAW menjadikan obatnya itu adalah obat alam. Obat alam. Ya. Kurma menjadi obat. Madu menjadi obat. Sampai kita saat ini itu ketika diteliti pada pakar-pakar, wah ternyata yang di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bermanfaat dan mempunyai nilai-nilai hikmah. An-Naml, semut. An-Naml itu semut itu sangat luar biasa. Tenaga semut itu adalah satu contoh. Bentuknya kecil, tapi tenaganya 100 kali lipat bisa benda yang bisa diangkat lebih besar daripada tenaganya itu. Berat kita manusia paling-paling 50 kilo, 60 kilo. Kuli-kuli itu bisa ada berapa kilo, tapi tidak pernah dia mengangkat 200 kilo satu kali. Tapi semut itu tenaganya, komunikasi sama satu yang lainnya lebih daripada bentuk kecilnya itu. Besar jiwanya, besar tenaganya itu semut. Sehingga Nabi Sulaiman bertemu dengan semut. Ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimana wa yanudu. Nabi Sulaiman diberikan kelebihan mukjizat berbicara dengan semut. Itulah semut itu diabadikan namanya. Artinya namun semut itu memang mempunyai satu kelebihan-kelebihan. Satu di antara beberapa hewan-hewan yang lainnya. Wallahu alam, itu adalah satu konsep-konsep alam yang diangkat oleh Al-Quran. Sama dengan al-ibil, untah itu. Sama dengan al-baqarah, sapi itu. Kenapa sapi? Gambarannya kepada ketika Nabi Isa berbicara dengan seseorang yang tahu satu kasus, maka sapi itu menjadi satu mukjizat daripada Nabi Isa sendiri ketika dia mengajak sapi itu untuk itu namanya menjadi satu saksi daripada mukjizat Nabi Isa. Banyak alhasil, banyak sekali pohon-pohon zaitun, pohon-pohon atin. Jadi Al-Quran itu adalah memberikan sarana kepada pemikiran kita untuk dekat dengan alam, untuk dekat alamul hayawan tadi, untuk dekat kepada alam nabatat, untuk kita dekat dengan alam apa saja. Dan itu adalah alhamdulillahi rabbil alam, dan itu adalah sunnah semua kita. Jadi semua, sunnah janganlah kita batasi. Sunnah cuma begini, cuma baca begini. Tapi sunnah adalah termasuk pesan Sallallahu Alaihi Wasallam. Menghafal Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mengetahui semua ilmu. Itu sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Ustadz, Bapak tidak melaksanakan sunnah. Kenapa? Tidak ada model boleh sunnah di sisi Bapak. Oke, baik. Tapi alhamdulillah, saya sudah melaksanakannya. Setidaknya aku sunnah. Saya menghafal Al-Quran, itu sunnah. Jadi bukanlah sunnah sekedar menambah istri. Bukanlah sunnah. Banyak sekali sunnah-sunnah yang dicontohi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita buka
diri kita untuk mempelajari sunnah. Bahagian daripada sunnah itu adalah ilmu pengetahuan. Bahagian dari sunnah itu adalah mengkaji pengetahuan yang sedalam-dalamnya. Bahagian dari sunnah itu mengangkat ekonomi umat sunnah, mengangkat wawasan-wawasan sehingga memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang disebut dengan harta, memfasilitasi sehingga ibadah-ibadah kita lancar. Masjid menyumbang semen, menyumbang apa? Itu sunnah. Mari kita terjemahkan dengan sunnah seluas-luasnya. Karena tanpa kita melakukan semua itu, masjid ini tidak pernah ada. Tapi ada motivasi kita untuk sunnah yang disebut dengan sedekah, disebut dengan amal-amal yang bermanfaat kepada sama manusia. Sehingga sunnah-sunnah yang antara kita yang kita lakukan bersama-sama bermanfaatlah pada diri kita dan kepada jemaah kita semuanya. Mungkin itu yang sengaja saya bisa buka wawasan kita tentang mempelajari sunnah, mengetahui sunnah. Demikian jawaban saya. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.